Ada seorang bapak nyender aja, mata merem. Kemudian selesai ceramah, yang lain udah pada bubar, dia diam aja. Ternyata pas dicolek udah gak ada umurnya. Makanya hati-hati yang nyender. Bisa langsung pada bangun. Jaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada lisan. Saya doain yang jawab salam dengan semangat, insya Allah tahun depan kita yang berangkat haji. Amin. Yang gak jawab salam, saya doain bisa 50 tahun lagi baru berangkat haji. Lama amat. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam, insya Allah pulang dari sini dapat duit banyak. Kencang amat aminnya. Kelihatan wajah-wajah butuh. Saya doain mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala, dari musibah, dan semoga kehadiran kita ikhlas lillah karena Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Sekali lagi jawab salam demi semangat, karena salam adalah doa. Semoga kita diberikan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajj mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Shadaqallahu al-adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, yang alhamdulillah kehadiran kita semua di sini adalah ingin mendoakan Sohibul Bait yang alhamdulillah insyaallah tanggal 21 nanti mau melaksanakan ibadah haji bersama keluarga, bersama istri. Tentunya yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Haji insyaallah. Amin. Kita doakan semoga beliau dalam perjalanan hajinya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan pulang membawa predikat haji yang mabrur. Amin. Dan juga tentunya yang sama-sama kita hormati para kiai yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Padahal sebetulnya yang paling pantas untuk memberikan tausiah agama pada hari ini adalah guru-guru kita yang ada di sini. Tapi entah malam hari ini kenapa saya yang bisa duduk di sini. Dan ini adalah sudah ketentuan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang maha menentukan segala sesuatu. Ini semua wasilah sahabat saya. Beliau adalah sahabat dari Aldi Taher, yaitu Bang Atta Halilintar, Bang Ucup Dirin. Wasilah beliau saya bisa hadir di sini
tentunya ketika diminta saya untuk ke sini, sebetulnya saya harus berangkat menggunakan pesawat hari ini jam 5 sore. Kemudian Bang Wajib bilang hari ini ada acara enggak? Saya bilang acara saya besok. Besok pagi saya harus sudah di Lampung. Tapi berhubung disampaikan ini acara Bos Erik, insya Allah amplopnya gede. Saya bela-belain Mas. Enggak, insya Allah hadir ikhlas lillah karena Allah. Senang saya sudah bisa hadir. Saya mau bersyukur. Andai malam hari ini saya dikasih oleh beliau, saya ucap alhamdulillah. Andai malam hari ini saya tidak dikasih, kebangetan. Tapi tentunya malam hari ini bersama para guru, ada Ustadz Kian Santang, Masya Allah, guru saya. Sering bersama saya, sering saya keliling bersama Tuan Guru. Ada Ustadz Asep, Kiai Komar, dan tentunya banyak kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga ada Bapak Kapolsek, Bapak Zulkarnain, alhamdulillah. Dan ada Lurah Pasir Angin, ada Lurah Ciangsana, abang saya, yaitu Bapak Haji Udin Saputra. Dan tentunya kepada seluruh keluarga besar. Dan yang pasti malam hari ini yang kumpul di sini, yang kita nggak tahu siapa di antara kita yang Allah muliakan. Karena kemuliaan seseorang bukan terlihat dari fisik. Kemuliaan seseorang bukan terlihat dari apa yang dibawa. Kemuliaan seseorang bukan terletak pada ketampanan kegantengannya, bukan terletak pada kecantikannya, tapi kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang hadir di sini secara duduk kalem, duduk santai, secara penampilan biasa-biasa saja, tapi itulah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu yang bicara lebih mulia ketimbang yang duduk. Dan tentunya malam hari ini duduknya kebersamaan kita di sini untuk bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya disampaikan sama Bang Erik, Bang Hafiz, ceramahnya gak usah lama-lama, karena bapak-bapak sini mah udah orang-orang soleh semuanya. Katanya saking solehnya orang-orang sini, belum azan aja udah pada sholat. Coba sholat apa itu? Alhamdulillah. Saya memperkenalkan diri, saya Hafiz Salim. Dulu sempat viral di sinetron Si Entong. Dan dulu di sinetron senang ngejar-ngejar janda, emaknya Si Entong. Dan dulu di sinetron saya dikejar-kejar janda, namanya Empok Lela. Yang bikin saya bingung, Pok, yang bikin saya bingung, Mak, di sinetron saya ngejar-ngejar janda, di sinetron saya dikejar-kejar janda, dan alhamdulillah dalam kehidupan nyata dapatnya janda. Alhamdulillah, dapat janda, udah gak perlu ngajarin lagi, udah paham segala-galanya. Makanya alhamdulillah, karena sering jalan di mall, belanja satu
bawa pulang 3. Makanya alhamdulillah saya belinya 1, bonusnya 3. Gurih-gurihnya ya. Di usia 42 tahun saya saat ini alhamdulillah anak udah 5. Kemudian yang pertama udah jadi direktur bagian di Unilever. Anak kedua kepala cabang di Bank OCBC. Anak ketiga alhamdulillah pengusaha biasa. Dan alhamdulillah cucu saya udah 5. Di usia 42 tahun saya udah punya cucu 5. Alhamdulillah. Ini hanya sekedar intermezzo, curhat. Makanya saya bersyukur kepada Allah. Ketika zaman COVID saya kebantu. Ketika zaman COVID anak-anak saya banyak memberikan kontribusi. Di sini saat COVID ada yang pernah kena COVID? Saat COVID ada yang pernah kena COVID? Pak, masih hidup? Alhamdulillah. Dulu saya pernah ketika melihat guru saya ceramah, ada seorang bapak nyender aja, mata merem. Kemudian selesai ceramah, yang lain udah pada bubar, dia diam. Ternyata pas dicolek udah nggak ada umurnya. Makanya hati-hati yang nyender. Bisa jadi langsung pada bangun. Alhamdulillah. Dan tentunya malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita masih dikasih sehat. Di sini ada yang pernah kena COVID nggak Pak? Saya pernah ngerasain COVID, ternyata itu COVID benar-benar gak enak. Saya pulang dari Semarang jalan darat. Ketika sampai di rumah badan terasa lemes, kepala rada-rada pusing, dan tentunya mulai hidung terasa mampet. Seingat saya katanya kalau COVID itu lidah nggak berasa apa-apa. Persis di depan saya ada buah kelengkeng, saya coba itu kelengkeng, ternyata itu kelengkeng nggak ada rasanya. Saya cuma bisa ngelus dada, ya Rob, mungkin saya kena COVID. Tiba-tiba anak saya nyolek, ayah, itu kelengkeng belum dikupas. Tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih dikasih sehat. Dan semoga sehat kita afiat, bukan cuma sekedar sehat, tapi afiat. Jangan sehat tapi cenderung maksiat. Duduknya kita di sini dalam rangka apa? Mendoakan. Doa buat siapa? Doa yang mau melaksanakan perjalanan ibadah haji, dan tentunya doa kita munajatkan untuk beliau, untuk mereka, dan pastinya doa itu semoga akan kembali kepada kita. Dan tentunya kita punya harapan. Siapa tahu tahun depan, siapa tahu 2 tahun akan datang, siapa tahu 5 tahun kemudian, siapa tahu bisa jadi kita nggak bisa berangkat dengan apa dana yang kita punya, tapi bisa jadi anak dan cucu kita yang memberangkatkan. Kita cuma bisa doa, cuma bisa minta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita masih dikasih kesempatan hidup, karena hidup itu mahal. Dengan kita hidup, yang miskin masih ada kesempatan jadi orang kaya selama dia hidup. Yang bodoh masih ada kesempatan jadi pintar selama dia hidup. Tapi hidup bukan cuma sekedar hidup, harus punya tujuan hidup, yaitu Zat yang Maha Hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya melaksanakan ibadah haji ini bagian dari ibadah kita kepada Allah, karena masuk bagian dari rukun Islam. Rukun Islam yang
yaitu melaksanakan ibadah haji jika mampu. Tapi yakin bahwasannya Allah memampukan orang-orang yang dipanggil. Tentunya kita harus merasa yakin bahwasanya kita pun insya Allah akan mampu untuk memenuhi panggilan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita bersyukur, Pak Bang Erik. Kita bersyukur, Bang Erik. Kita doain semoga sampai tanggal 21, kemudian sampai proses perjalanannya dikasih sehat, dikasih selamat, dikasih panjang umur. Banyak ceritanya, sudah daftar dan ternyata ketika sudah dipanggil ternyata nggak melaksanakan ibadah haji, tidak sempat karena sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umur nggak ada yang tahu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah jikalau kalian lari daripada yang namanya kematian, gak akan ada yang bisa lari. Semua pasti kebagian. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang kaya sakit, Pak. Ketika sakit, udah ngapa-ngapa, bawa rumah sakit daerah nggak sembuh, bawa ke pusat-pusat nggak sembuh, bawa ke luar negeri, Pak. Masih ada harapan. Tapi orang susah yang sakit, rumah sakit ya BPJS belum berbayar, ya mau bawa pakai apa? Mobil kagak ada, ya mati dan mati. Belum sempat ke bawah mati. Tapi itu bagian dari takdir. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Selamat. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, Pak, ibu-ibu, kurang semangat bapak-bapak, ibu-ibu, hidup. Emang ibu mah hebat, yang mati aja bisa dihidupin. Pak, alhamdulillah. Dan tentunya kita sebagai manusia hanya menjalankan kehidupan kita dengan selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tentunya dalam pelaksanaan ibadah haji, secara pribadi saya belum pernah melaksanakan ibadah haji. Tapi saya alhamdulillah pernah daftar bersama istri tahun 2014 haji reguler, tentunya bersama seorang kiai saya daftarkan. Dijanjikan Bang Hafiz sudah, gak usah nanti lewat jalur saya saja. 2015 Bang Hafiz insya Allah berangkat 2016. Saya tunggu 2016 nggak berangkat. Katanya nanti 2017 nggak berangkat. Akhirnya 2018 beliau kolek dan akhirnya berdampak sama keadaan ekonominya, dan akhirnya berdampak pada keberangkatan saya, dan akhirnya Allah belum mengizinkan saya belum berangkat karena orang tersebut meninggal dunia. Nasib sedih banget. Nasib ya. Tapi alhamdulillah saat itu udah pernah belajar bahwasanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji tentunya kita harus memahami bahwasanya saya hanya ingin menyampaikan kalau mau berangkat haji saat ini dan insya Allah waktu yang sudah ditentukan, kita harus siap. Apa itu siap? S-nya
kita harus sehat. Karena penting ibadah haji ini ibadah fisik, Pak. Betul apa ya? Jadi harus sehat. Kenapa? Agar kita menjalankannya penuh dengan kehusuan. Agar apa? Ketika kita menjalankan tidak ngerepotin yang lain. Karena ibadah haji ini ibadah yang berat. Berat secara materi dan tentunya berat secara pelaksanaannya. Tapi kalau niat lillah karena Allah Subhanahu wa taala, yang berat jadi mudah. Yang susah jadi ringan. Makanya ketika kita mau berangkat ibadah haji ataupun umroh, tentunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah, niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan apa yang sulit dalam perjalanan Allah akan berikan kemudahan. Sehat. Mulai dari sekarang jaga makanan. Mungkin kalau yang punya hipertensi, kurangin makan makanan asin. Kolesterol, kurangin makan daging. Sekarang mah serba salah. Kita makan serba salah, makan kebanyakan nasi, diabetes. Kebanyakan kangkung, asam urat. Teh manis, gula. Emping, jengkol, air putih aja. Air putih itu sumber bisa jadi penyakit darah tinggi, Pak. Air putih. Nah, bapak saya waktu saya kecil itu setiap dia minta kopi, emak saya bikininnya air putih, loh, air putih. Lama-lama dia marah, darah tinggi gara-gara air putih. Pak, gara-gara air putih mulu dikasihnya darah tinggi. Masya Allah. Zaman sekarang padahal kalau dipikir makanan banyak, tapi kenapa banyak penyakit? Coba aja kita geser ke pinggir jalan, udah serba ada. Dulu paling kita tahu mie goreng, mie rebus, sekarang ada mie suwe. Ya banyak. Mie suwe, bocah teman banget. Saya tadi mau kesini sempat mau diajakin makan, tapi saya pas mau mampir, saya lihat nama restorannya, saya nggak jadi makan. Karena pas saya lihat nama restorannya ayam lepas, saya bingung. Saya khawatir saya masuk ke dalam bukan makan, nangkepin ayam. Jalan lagi lewat, saya lihat lagi, ya Allah, diajak makan, saya makan, saya bilang nggak usah deh, nggak jadi. Emang kenapa? Lihat nama restorannya, saya nggak jadi nafsu makan. Namanya sop janda. Saya bilang janda nggak usah pakai di sop. Diajak ngobrol juga gurih. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama adalah sehat, kita jaga sehat. Dan yang berikutnya adalah I-nya adalah banyakin ibadah. Selanjutnya setelah ibadah, ilmu. Ibadah, ilmu. Jadi kan sebelum haji pasti ada manasik, dan kita harus tahu apa saja yang menjadi rukun dan apa saja yang harus kita baca, dan tentunya kita tahu bahwa saja dalam pelaksanaan ibadah haji mana-mana saja yang bisa membatalkan ihram kita. Karena ketika kita sudah berihram, tadi sudah disampaikan, fala rafata wala fusuqo wala jidala fil haji. Rafat, jangan melakukan hubungan dengan istri.
jangan melakukan jima. Bahkan bukan cuma sekedar itu, pikiran kita ataupun obrolan kita jangan mengarah ke situ. Itu namanya rafat. Fusuk itu maksiat. Jidal, berdebat. Terkadang teman debat biasanya orang sebelah kita, istri kita sendiri. Jadi kita harus jaga. Semoga kita mendapatkan haji yang mabrur. Apa itu mabrur? Ta'rif mabrur huwal maqbul. Jadi yang namanya mabrur, setiap ibadah kita, saat kita berhaji, baik yang sunnah maupun yang wajib, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alamatil qabul ayyaji akhir. Jadi tanda-tanda qabul itu adalah ketika nanti pulang bertambah kebaikan. Itulah yang dikatakan haji yang mabrur. Alhamdulillah. Jadi tentunya dalam melaksanakan ibadah haji, insya Allah mudah-mudahan bapak kita, abang kita, Bang Erik, tentunya kita pastinya sudah ada melewati masa manasik haji, dan disitulah ilmunya. Tentunya supaya kita tahu apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dibaca, dan tentunya tinggal kita ikuti siapa mutawif kita nanti di sana. Ya Allah, mudah-mudahan jikalau kita sudah melaksanakan secara rukun hajinya, insya Allah kita pulang, insya Allah sudah membawa gelar predikat haji, dan semoga setelah pulang kita menjadi orang yang lebih baik. Itulah tanda saja kita menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga A adalah akhlak. Jadi dalam setiap melaksanakan ibadah haji, kita kudu jaga akhlak. Tadi sudah disampaikan, fala rafatha wala fusuq wala jidal, itu jangan dilanggar. Dan jangan banyak komentar orang lain. Kita kudu ridho aja, kita ridho aja. Ketika kita mendapatkan tempat mungkin kisaran jauh dari sesuai ekspektasi kita, bertanya mungkin boleh kepada travelnya, tapi kembalikan lagi bahwasanya kita ditempatkan di tempat itu adalah biiznillah, sudah ketentuan Allah. Ridho aja, terima aja, jangan banyak ngeluh. Ridho, apa yang dikatakan ridho adalah hati yang senang, hati yang senang menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saat ibadah haji, banyakin sabar, karena bisa tadi suka nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita pengennya serba enak, tapi ternyata kita dapat nggak enak, sabar. Kita berharap hotel kita dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Masjidil Haram, ternyata jauh, sabar. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita tanamkan dalam hati kita ridho atas ketentuan Allah, dengan kita sikapi dengan kesabaran, insya Allah perjalanan haji kita, akhlak kita akan terjaga. Dan tentunya jaga lisan kita, jangan mudah komen orang lain. Ketika melihat orang lain kita lebih banyak komentarnya, jaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia terletak pada lisannya. Dan tentunya yang terakhir adalah P, siap. P-nya adalah perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
alhamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bahasa baratnya Buddha Day is welcome to the jungle. Kalau orang bermain honey, Gus es iya. Saya juga bingung ngomong apa itu.